Oke guys, kita balik lagi di video kali ini. Nah, kira-kira di video kali ini kita mau ngapain ya? Nah, kalian sendiri bisa lihat di belakangku ini adalah kuburan. Kita mau ngapain sih guys di kuburan? Aneh-aneh banget. Nah, jadi di video kali ini itu aku mau sharing ilmu pengetahuan sama kalian. Nah, aku rasa kalian udah sering denger nih tradisi orang Chinese atau orang Tionghoa, yaitu sembahyang kubur. Nah, jadi hari ini itu aku bersama keluarga mengunjungi kuburan kakek nenek aku di kota Singkawang. Nah, tepatnya di desa Sempalit. Nah, kalian pasti tahu yang namanya kota Singkawang pasti udah nggak asing lagi. Nah, jadi sembahyang kubur itu adalah tradisi orang Chinese yang sudah ada dari dulu-dulunya guys. Nah, apa sih tujuan dari sembahyang kubur ini? Tujuan dari sembahyang kubur ini adalah untuk mengenang jasa kepada para orang tua, agar walaupun mereka udah tiada, udah nggak ada, kita senantiasa masih mengingat jasa mereka dengan cara melayani mereka layaknya mereka masih hidup. Nah, jadi buat teman-teman, buat kakak-kakak yang misalnya udah nggak ada orang tua, nah dengan cara inilah para orang Chinese akan berbakti kepada orang tua mereka. Nah, jadi pada perayaan festival sembahyang kubur ini, kita itu mendoakan mereka yang sudah lebih dulu meninggal daripada kita. Ingat loh ya, kita mendoakan, bukan menyembah mereka yang sudah meninggal. Nah, aku sendiri selama ini sering merasa tidak senang dengan perkataan orang-orang di luar sana yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang tradisi, tetapi suka menjudge bahwa kita itu menyembah orang yang sudah meninggal alias menyembah berhala. Ya, di semua agama diajarkan kita itu tidak boleh menyembah berhala. Yang harusnya kita sembah itu hanyalah Tuhan, guys. Ya, jadi kita sama sekali tidak punya maksud menyembah berhala, melainkan kita mendoakan orang tua kita sendiri yang sudah tiada. Nah, ngomong-ngomong soal sembahyang kubur, masa sih kalian nggak penasaran gimana tata cara pelaksanaan sembahyang kubur itu sendiri? Nah, yang pertama itu kita pasti menyiapkan atribut-atribut atau perlengkapan yang diperlukan untuk sembahyang kubur. Ini ada banyak banget jenisnya, dan biasanya itu masing-masing orang, masing-masing daerah itu memiliki perlengkapannya sendiri yang dibawa sesuai dengan kebiasaan orang yang masih hidup. Tetapi ada beberapa perlengkapan wajib yang memang harus dibawa, misalnya seperti uang kertas. Nah, uang kertas yang mana? Kalian bisa lihat yang dibungkus di dalam plastik yang gede itu, yang ada banyak-banyak itu di dalam plastik. Nah, itu uang kertas namanya. Nah, uang kertas ini adalah memang sesuatu yang dipakai orang Chinese ketika akan melakukan ritual sembahyang, baik itu kita sembahyang keagamaan maupun tradisi sembahyang kubur ini. Tradisi orang Chinese itu sudah seperti ini, jadi ya kita ikutin saja tanpa bermaksud untuk berhala. Sekali lagi, kita tidak bermaksud untuk berhala. Lain uang kertas, ada beberapa perlengkapan lain yang harus kita bawa seperti dupa dan makanan serta minuman. Nah, di makanan dan minuman ini biasanya akan disesuaikan dengan kebiasaan dan kesukaan orang tua kita yang masih hidup. Tetapi ada beberapa macam yang memang harus dibawa, yaitu seperti 3 macam minuman, yaitu teh, kopi, dan arak. Nah, untuk makanannya yang wajib itu biasanya adalah ayam, daging babi, telur, atau tahu. Nah, di beberapa macam ini biasanya akan dipilih, yaitu maksimal 3 dan tidak boleh berjumlah 4. Karena yang namanya 4 itu menurut tradisi orang Chinese itu artinya tidak bagus, yaitu artinya mati.
pada saat kita akan mendoakan para arwah leluhur kita, ada beberapa langkah yang harus kita lalui dulu. Yaitu pertama, kita harus menghormati dewa bumi terlebih dahulu atau yang biasa kita sebut dengan pakung ya. Nah, di dewa bumi ini kita panggil pada hari apa, tanggal berapa kita itu maksud datang ke kuburan ini untuk mendoakan, menziarahi pada nama orang tersebut. Nah, kemudian kita meminta izin kepada dewa bumi untuk tolong membawa arwah tersebut datang kemari. Nah, selanjutnya kita melayani dewa bumi tersebut dengan memberi minum dan makanan. Nah, baru setelah itu kita baru boleh pergi ke sebelah makam atau kuburan orang tua kita. Karena yang bagaimanapun yang lebih besar derajatnya adalah dewa bumi. Jadi yang harus didahulukan adalah dewa bumi. Kita tidak boleh langsung secara mendadak pergi ke kuburan orang tua kita mendoakan terlebih dahulu. Itu tidak boleh ya. Di tradisi kita itu tidak boleh karena dianggap kurang ajar atau tidak sopan. Nah, ada aturan lain seperti misalnya pada makam orang tua kita itu langsung terdapat ayah dan ibu. Nah, yang harus dimulai duluan adalah makam ayah kita, tidak boleh ibu duluan. Nah, selanjutnya aturan selanjutnya adalah misalkan ayah dan ibu kita itu memiliki seorang anak laki-laki yang paling tua, ataupun biarpun dia anak laki-laki paling kecil tetapi satu-satunya laki-laki, dialah yang harus memulai ritual doa itu, tidak boleh orang lain. Karena ya memang tugas seorang laki adalah sebagai imam, yaitu pemimpin. Nah, aku rasa ini semua itu sama ya, kalian juga seperti itu. Nah, jadi sembahyang kubur ini aku cuma ingin sharing aja sama kalian supaya kalian tahu nah bahwa sembahyang kubur itu seperti ini loh. Bukan maksudnya kita itu buat menyembah berhala, menyembah orang yang sudah meninggal ya. Jangan selalu menilai bahwa ketika orang Chinese memegang dupa itu selalu artinya menyembah. Ada 3 makna pada orang Chinese ketika memegang dupa itu guys. Kita bisa berarti mendoakan, menghormati, dan menyembah. Nah, satu-satunya yang kita sembah semua itu adalah sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tujuan video ini sebenarnya buat hiburan aja guys. Jadi nggak cuma semata-mata tentang fitness melulu. Semoga kalian bisa menikmati video kali ini. Dan kalau ada vlog-vlog lain, nanti bakal aku bikinin videonya. Semoga kalian enjoy dengan video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga sharingnya mengasihkan buat kalian. Thank you so much for watching guys. See you next video. Goodbye.